Apa yang buat trigger sampai 8 jam itu kenapa? Karena dari Om Doninya kayak Dari Om Doni, semangatin apa? iya itu dan emang pada waktu itu pas puncak-puncaknya perkembangan musik jazz rock. I see. Oh. Ya, mulai adanya Mahavishnu Orchestra, Ya. terus Chicoria Electric Band, Iya. ya. Terus apalagi Return to Forever, Alan Holdsworth, Bill Bruford, wow banget. Dan waktu itu kita lagi banjir-banjirnya kaset bajakan. Yang sampai Bob Geldof marah besar kan itu kan. Itu sorga itu Indonesia itu. Lu balik kaset coba berapa perak, 1.000 beberapa gitu. Segini bolak-balik kan. Gila itu zaman itu. Tapi udah dapetnya keren banget. Wah, dan kualitas rekamannya Keren banget. Itu yang bikin ngamuk. Ngamuk lah dia, lebih keren dari aslinya itu. Gila ya bang gitu. Itu gue nggak tahu pakai alat apa itu. Nggak tahu apa. Padahal Ya, sebenarnya sih itu. alatnya Ya mungkin biasa aja. Coba cara-caranya apa kan zaman itu kan aduh. Kadang-kadang kita dengerin rekaman tahun 70-an Iya. gitu ya. Kok bisa seenak Terus ini iya, gitu. kenapa gitu? Nah itu lah. Dan analog loh. Analog. Itu hebat tuh dahsyat. Iya, Makanya orang rekaman zaman dulu tuh, buset. Sekali, waduh. Ya, Itu ya. pita berapa duit itu gulung lagi. Makanya. Dan zaman itu tuh job rekaman itu boleh dibilang job yang prestis. Oh gitu ya mas. Ya, jadi emang nantangin secara skill ya, secara skill. Pertama kali coba di studio rekaman tahun berapa mas? Tahun 86. Siapa? Saya rekaman albumnya Tito Sumarsono. Wih, Satu grup sih waktu itu kan. itu latihan dulu tuh. Latihan dulu. Ngafalin dulu, malah enggak sebenarnya. Jadi di studio, terus kita denger. Nah itu lo mesti kerja cepet. Bayarannya bagus. Oh gitu bedanya. Kalau sempat sekali ngulang, 2 kali, oke, ketiga kali lu diusir dari studio. Sorry itu. Makanya Pak, lu inilah nantangin lah. Berkelas itu pekerjaan itu. Lain sama sekarang kan, lu bisa sepotong-sepotong, coba tolong diiniin. Iya, direpet-repetin. Naikin dikit. Iya. Lu fals lu gitu ya. Ulang lagi di sininya sih ya, gitu kan bisa. Kalau dulu gitu. kan analog bener flat tuh. Makanya mahal ya posisi zaman dulu tuh gila ya. Boleh bilang Tuh begitu. dihormatin kalau keluar dapur rekaman tuh kayak dewa Aku banget. tuh udah mulai kayaknya udah mulai 24 track ya kalau zaman saya. Itu zamannya Yopi Item, Iya. Ule Patisilano 2 track. Dan orkes kan biasanya kan 2 track. Kalau salah sekali digebukin satu orkes loh. Karena masih ngulang kan. Satu orkes keselin kan itu. Dari awal lagi. Dari awal nggak bisa itu. Mas Agam tapi nggak pernah ngalamin. Kalau itu nggak pernah ngalamin, untung ya. Tapi deg-degan ya. Wah, deg-degan. Palingnya kalau ngalami kayak rekaman-rekaman live lah ya, yang show di TV apa gitu. Jadi 86 pertama kali rekaman. Rekaman itu. Tahun berapa pertama kali panggung gede orangnya banyak? Kasarannya kalau musisi tuh sampai Tahun itu juga sih, tahun 86 87. berarti 86 itu membuktikan ke Om Doni bahwa gue tampil. Ini hasil karya. Ya, boleh dibilang gitu. Maksudnya Tapi kan Doni waktu itu sudah dengan Krakatau kan. Iya, tapi maksudnya menunjukkan hasil dari Ya, boleh murid dibilang, pertama. boleh dibilang gitulah, boleh dibilang gitu. Ya, boleh dibilang gitu. Mas Agam, karya yang Mas Agam lakukan nih dari perjalanan selama megang gitar ini, tahun ini keluarin nggak? Iya, justru saya yang cukup produktif itu untuk album sendiri. Album sendiri itu pas di era pandemi. Banyak bengong banget. Banyak bengong, tapi alhamdulillah job ada terus. Wah, Iya. serius dong? Sementara orang-orang kan pada nggak ada job, makanya gue nggak ribut. Jadi gini ya teman-teman, dia salah satu musisi yang tenang, sempet gendut, Itu ya. nggak ribut jual barang gitu. Iya. Tapi itu keberkahan Mas Agam sih. Alhamdulillah. Karena kan ya. ketika kita memenuhi kebajikan pasti juga ya dibalas dengan kebaikan. Mas Agam, album yang tahun 2022 sekarang, temanya apa kalau boleh tahu? Sebenarnya masih sama aja sih. Saya sendiri masih dengan warna musik yang waktu saya muda lah, kira-kira gitu. Waktu pertama kali belajar. Pernah muda? Nggak ngeledek sih, nggak. Cuma yakinin doang. Ya, masih seputar warna jazz rock, fusion, kayak gitu. Itu emang belum ada secara
ini juga secara apa namanya global ya, Oke. belum ada perkembangan yang lebih canggih dari itulah saya pikir ya. Amin. Yang paling gila-gilaan sih aku ya Waligro lah ya. Itu yang band bertiga tuh. yang bertiga Siapa? itu Mas Adi bass, iya, Handy Gigi. Handy Gigi drum, Itu Ya. Mas Agam. ya itu terus aku lah. Itu Ligro tuh banyak ya teman-teman atau di bawah-bawah aku gitu bilang, lo kalau mau belajar out of the box, it's all about music tuh lo liat Ligro deh. Gitu. Itu main sana kompor sano. Jadi Andy main kemana, lo main ke sono. Tapi nyambung. Ya itu. Tapi menjadi satu musik Ligro. Tahu-tahu ada yang bareng Ya. gitu kan. Nah, Enggak, itu. tapi orang bilangnya itu musik jenis apa dia mainnya kok? Ya itu Ligro. Ya. Jadi ciri khas sendiri. Ya. Balik lagi ke album Mas Agam. Mas Agam albumnya udah keluarnya kapan atau memang lagi proses kapan mau udah keluar kah? Ini yang terakhir ini saya album keempat berarti ya. Ais. Bentar. Ya keempat ya. Oke. Keempat ya. Sendiri lagi berarti. Iya dong. Yes. Modal sendiri. Udah sendiri. tapi zaman sekarang sebetulnya dengan adanya digital platform ini kita bisa lebih ngirit lah. Yang pertama itu. Jauh lebih ngirit. Copyright lebih aman. Ya. Lebih jelas. Ya. Terus kan gua udah setua ini banyak murid, ya kan? Oke. Itu yang kata-kata gue tunggu tuh tadi itu. Banyak murid yang mau inilah, Ya. mau cincai, yang bisa dibayar cincai lah, Iya. main Maksudnya bagus. juga, mohon maaf Mas Agam, kenapa gue tetap kembali lagi ya? Banyak anak-anak Farabi, murid-murid Farabi bilang manggil tetap sosoknya Mas Agam. Karena Mas Agam tuh bisa mengikuti era setiap zaman ya. Jadi zaman aku sama zaman sekarang kan beda loh, Mas. Sebenarnya ya. Tapi Mas Agam tidak, enakan zaman dulu nggak ada kata-kata itu. Enggak lah. Tapi maksudnya ya udah, gue easy going, ngikutin zaman. Makanya kalau gue sama anak-anak, Mas Agam adalah berlaku sepanjang zaman. Makanya kita agak sungkan kalau manggil Om, manggil Pak D, kalau anak-anak Farabi dulu ya, bilangnya ya udah Mas Agam aja. Karena unik. Ya, Gue Thank you. gue cuma mau melaporkan ke Mas Agam nih bahwa dengan 4 album ini ternyata itu kan ada dedikasi juga dari murid yang tadi bilang. Iya, Mungkin iya. bahasanya cincai. Cuman aku rasa bukan cincai sih, Mas. Gue ngelihatnya justru malah murid-murid juga banyak terima kasih. Mungkin itu juga sebagai wujud terima kasihnya mereka ya dibantu. Begitu juga mungkin waktu Mas Agam dengan beliau sih Om Doni. Om Doni, ya. Gitu. Jadi aku bilang makanya tadi pelajarannya ketika dari mulai perjalanan siapa Ucok ya. Iya. Terus ada Pak Bambang itu tadi. Ya. Saya SMP SMA Bandung, SD SD Bogor, lah lahir di. Aceh. Jadi kalau dari kecil tuh udah tour ya. Kayak band. Itu udah bakat loh, ya. Jadi kayak tour gitu udah jalan gue. Lo yang bangun mana Bogor gue. Iya. Oke Mas Agam, dari album yang sekarang dikerjakan ini, kalau orang mau denger atau gimana udah di YouTube, Ada semua. Spotify, Ada. Di semua digital nanti platform ada. izin share ya. Nanti gua Oh bagi iya, di sini. ya pasti. Ntar bagi di sini. Mau sekarang? Nanti aja. Kan ada waktunya. Oh iya. Mas Agam tuh ngomong kocak. Jadi kehadiran Mas Agam sebetulnya mungkin ada juga banyak yang belum tahu di era musisi-musisi yang sekarang. Tapi Mas Agam adalah termasuk bukan salah satu, bukan salah dua, tapi dia termasuk orang yang memberikan pendengaran dari Pulau W sampai Pulau Papua tuh lebih beragam. Maka timbullah ada band ini. Kenapa makanya Aspro Music Management tuh mengangkat kembali. Ya. Bukan sosok yang dilupakan, tapi sosok yang harus terus menjadi reminding system. Aduh, makasih. Iya, benar kan? Loh, sekarang Mas Agam masih ingat dengan cerita tentang Ucok yang mungkin sekarang jadi atlet ya. Malah ke olahraga gitu deh ya. Iya. Terus Pak Bambang sendiri masih ada? Udah nggak meninggal, oke. Tapi sempet ketika udah bermain masih ketemu atau gimana? Ya itu saya. Udah hilang ya. Karena memang dia guru sih ya sebetulnya.
Ya, tapi dia pemain juga sih pemain juga. Ya. Oke. Kalau zaman itu kan banyak pemain tuh juga pegawai negeri gitu. Karena beda masanya pada saat itu ya udah dia harus pattern dengan Sebenarnya regulasi. masih ada sih zaman sekarang yang gitu, misalnya pemain bagus terus di-hire sama bank yang kayak gitu. Nah, beliau karirnya seperti itulah. Aku kemarin di-hire sama bank Bank apa? SAT, bangsat. Terus dimaki-maki, bukan main band malah dimaki-maki. Gila lu. Ya nama band lo juga Ligro.